Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Sekarang kita lagi silaturahmi ke salah satu tokoh ataupun guru kita di Cinta Ayam Pelung Indonesia. Beliau juga tidak lain dan tidak bukan adalah salah satu pengurus dari komunitas pecinta ayam pelung Garut Utara, dan kediaman beliau yaitu di Kurnia, Kabupaten Garut. Beliau juga memiliki beberapa channel di antara lain yaitu Facebook yang bernama Pelung Kurnia. Yang sekarang ingin kita bahas, yang pertama adalah cara berternak ayam pelung. Sebelum menjelaskan ke peternak ayam pelung, bagaimana kita berternak ayam pelung, lebih baiknya kita improvisasi dulu kepada Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, para hadirin, cinta ayam pelung, yang mana bisa menyukai channel YouTube di ayam pelung. Alhamdulillah pagi ini saya kedatangan tamu, yaitu tamu muda. Itu seorang pemuda yang mempunyai hobi atau kesukaan atau kecintaan terhadap ayam pelung. Beliau mempunyai channel para pemuda penghobi ayam pelung. Para pemuda penghobi ayam pelung ya. Para pemuda penghobi ayam pelung. Dan insya Allah channel ini kedepannya membahas semua tentang ayam pelung, khususnya ayam pelung dari mulai pemeliharaan, ternak dan lain-lain. Adapun saya di sini ternak ayam pelung biasanya untuk ternak ayam pelung dimulai dari pencarian bibit-bibit unggul, yang mana bibit-bibit unggul itu ada beberapa kriteria. Pertama dari mulai bibit yang menghasilkan ternak bagus. Maksud bagus itu bagus di bidang ternak atau bidang produksi. Ada juga bibit unggul yang menghasilkan ayam-ayam berkualitas. Adapun ayam-ayam berkualitas itu pertama dari segi warna, kedua dari segi bobot, ketiga dari segi suara. Yang akan saya ceritakan di sini sementara awal untuk ternak dulu. Nanti kedepannya untuk untuk episode selanjutnya bakal ada bahasan tentang yang mengarah ke kualitas, gitu kan. Nah, untuk segi awal di ternak, biasanya saya mencari bibit-bibit yang unggul, terutama bibit-bibit itu yang terah juara, gitu kan. Karena memang yang namanya terah, kalau istilah kita itu terah juara, baik itu dari mulai turunan juara ataupun saudaranya satu tetasan atau satu induk, satu bapak, gitu kan, satu pacak itu dari juara, gitu kan. Itu sangat mempengaruhi terhadap kualitas ayam, terhadap kualitas atau terhadap turunan ayam ke bawahnya, kan, gitu kan. Jadi bukan berarti ayam-ayam non terah tidak akan menghasilkan kualitas yang bagus, baik itu dari suara, dari mulai bobot, dari juga dari
dari segi warna untuk hiasan ataupun perdagangan, tapi lebih pokoknya lebih lebih menjamin yang terah gitu kan. Nah di dalam terah ini kalau di ayam pelung, mohon maaf, kalau di ayam pelung pengalaman saya, kalau di ayam pelung meskipun terah ayam-ayam bibitannya itu terah, tapi di ayam pelung itu yang berkualitas atau yang menghasilkan ayam-ayam berkualitas itu khususnya di segi suara itu sebetulnya hanya beberapa persen kan gitu. Itu beda sama ayam Bangkok. Kalau ayam Bangkok misal salah satu contoh, anak ayam itu ada 8 ekor misal, atau ada 10 ekor, ini jantan semua misal, jantan semua. Itu umumnya kalau di ayam Bangkok umumnya yang 8 itu jadi semua, baik itu dari kualitas tenaga atau kualitas jalannya abar atau gimana, itu di ayam Bangkok seperti. Tapi mohon maaf, kalau di ayam pelung itu sebaliknya. Kalau di ayam Bangkok itu dari anak kan 10, yang 8 itu pasti mirip-mirip baik ke induk atau ke bapak gitu kan. Gitu maksudnya, karena diambil itu cara jalan abar aduknya gitu. Kalau di ayam pelung justru itu sebaliknya seperti apa? Dari anakan 10 ekor itu yang mirip suaranya ke bapak atau ke induk itu paling hanya 2 ekor. Nah itu 2 lah, antara 2-3 ekor lah seperti itu. Hanya 2 atau 3 ekor seperti itu. Jadi itulah uniknya di ayam pelung. Di ayam pelung itulah uniknya gitu. Dan bukan berarti ayam-ayam yang sisanya itu yang misalkan 2-3 ekor, yang 8 atau yang 7 bukan berarti jelek. Dan nanti biasanya keturunan ke bawahnya itu ada lagi. Seperti itu. Ada lagi. Nah, untuk di ayam pelung itu sangat-sangat sensitif sebetulnya. Sangat sensitifnya seperti apa? Jadi kalau ternak ayam pelung khusus itu, jadi harus ayam pelung. Di rumah itu di sekeliling kita itu khusus ayam pelung. Adapun misalkan ke kandang kita sering ada ayam-ayam ayam-ayam kampung atau di luar pelung, itu memang ada juga beberapa persen yang mempengaruhi di situ. Nah, adapun selain di dalam berternak ayam pelung, jadi selain bibit itu ataupun terah dari ayam-ayam juara, kita juga harus melihat dari segi caturangga. Di segi caturangga ya, diantaranya misalkan jadi enggak caturangga ayam tersebut misalkan dari mulai paruh misalkan paruh yang kira-kira besar suaranya, ataupun misalkan paruh besar agak bengkok tapi enggak nekuk seperti seperti burung elang, enggak besar gitu kan, besar dilihatnya itu dari atasnya besar, terus lagi alis keruh seperti ini gitu, tebal gitu, alis tebal, matanya agak ke dalam kan gitu. Terus lagi dilihat dari leher ya kan gitu kan. Terus lagi dari ini istilahnya ini natak pundaknya itu pundaknya. Terus lagi ada beberapa pakar yang mengambil ayam pelung itu dari mulai tatak sampai ekor itu ada yang rata, ada yang miring. Nah seperti itu. Terus lagi di ekor gitu kan, ada yang ekornya itu ke atas seperti pejantan, ada juga yang lebar ke belakang seperti ekor udang, ada juga yang ke belakangnya nicu. Nah, menurut beberapa pakar itu yang lebih bagus adalah yang nicu, itu kan, yang nicu. Nah itu seperti itu. Nah, adapun ada ciri caturangga yang
yang ke atas seperti jantan seperti itu, ada yang besar itu. Nanti ada beberapa pakar yang lain, ada yang itu bagus dijodohkan sama ayam pejantan yang seperti ini, bukan berarti jelek gitu kan. Nah, kalau untuk produksi biasanya saya dilihat dari pertama untuk produksi ini ya, bukan menghasilkan kualitas kualitas suara ataupun kualitas ayam, tapi ini untuk produksi. Untuk produksi itu yang akan menghasilkan anak-anak yang bagus, yang banyak lah, maksudnya bagus untuk produksi kan gitu. Biasanya saya pertama itu dari capit udang. Capit udang itu dari itu dari bawah ekor ada tulang dua, kiri kanan. Nah, capit udangnya itu harus yang besar, jaraknya itu yang besar, minimal itu 2 jari, minimal 2 jari, itu 3 jari lebih besar gitu. Ada juga yang 3 jari, bahkan ada yang 3 jari itu longgar seperti itu. Kedua itu dari capit udang itu ke bawah ada dada mentok, yang nyambung tulang sama dada ke belakang, istilahnya kayak perutnya gitu, perut ayam. Nah, itu yang paling bagus untuk ternak itu minimal itu minimal tiga jari. Bahkan itu lebih bagus lagi, lebih banyak, misalkan jaraknya itu 4 jari atau 4 jari itu longgar, itu sangat-sangat bagus untuk ternak. Biasanya ayam seperti itu pertama menghasilkan telurnya banyak, kedua juga mengurus anaknya juga lumayan bagus. Nah, seperti itu. Kalau saya di sini biasanya kalau ngurus ayam itu setelah kita mendapatkan pejantan atau sama betina yang akan diternakkan, untuk cara pertama saya menjodohkan ayam itu kan, saya menjodohkan ayam itu pertama kandangnya didekatkan dulu bersebelahan, sebelah jantan sebelah betina. Nah, sesudah betina disebelahkan, nanti baru hari keduanya itu disatukan. Nah, disatukan di dalam kandang, bukan di luar, langsung di luar. Nah, setelah kelihatan jodoh gitu kan, saling menyukai, saling menyukai, baru kita umbar seperti itu. Nah, untuk biasa saya untuk macakkan ayam jantan sama betina, kalau untuk ternak biasanya yaitu untuk menghasilkan banyak pejantan, biasanya pagi-pagi setelah berjodoh, ayam berjodoh seperti itu, nanti dipisahkan dulu. Jadi pagi-pagi itu dijemur dulu ayam jantannya, kisaran jam 9 jam 10 baru kita satukan sama betina. Bahkan terkadang jam 12 baru disatukan sama betina. Itu umumnya biasanya kalau ayam macak ayam jantan ke betina di atas jam 10 sampai sore itu biasanya nantinya akan menghasilkan ayam-ayam jantan anakan. Nah, seperti itu. Itu untuk penjodohan ayam. Sementara seperti itu. Ya, nanti untuk kelanjutannya ada episode cara ayam untuk menghasilkan telur banyak itu kan, apa aja pakan yang harus dikasih sama ayam indukan atau sama pejantan. Ada obat-obat alami, ada perangsang birahi atau perangsang telur yang akan nanti kedepannya dibahas. Keduanya juga setelah itu saat mengerami ayam harus seperti apa, terus lagi saat tetas ada juga yang bagusnya itu diumbar sama indukan. Kalau diumbar sama indukan bagusnya seperti apa supaya ayamnya ya katakanlah mulus gitu kan. Terus lagi ada lagi yang setelah netas langsung diambil, kita box, dimasukkan ke box. Nanti episode berikutnya akan dibahas kebiasaan ternak saya seperti apa gitu kan di sini, dan juga kebiasaan pengurusan anak ayam ataupun ciak gitu kan, masa-masa rentan, masa-masa kecil gitu kan, baik itu sama indukan ataupun di box gitu kan, pakan minum harus seperti apa, dan juga pemeliharaan di dalam 2 musim. Kalau musim kemarau harus seperti apa,
kalau misalkan apa namanya musim hujan harus seperti apa, nanti akan kita bahas ke depannya insya Allah. Dan juga banyak permasalahan di dalam ternak itu, salah satunya terkadang telur tidak netas, terus indukan makanin telur, terus lagi salah satunya apalagi ya gurem, cara membahas gurem atau sieur atau apa, insya Allah kita ke depannya akan bahas satu persatu kan. Ya sementara untuk saat ini, untuk sekarang ini gitu kan, sementara ya seperti itu. Nanti insya Allah akan saya lengkapi, atau barangkali dari penonton ada pertanyaan-pertanyaan, insya Allah yang bisa saya sampaikan. Pengalaman ternak saya akan sampaikan, saya akan bantu sampaikan di channel ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, sekian liputan kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel Pecinta Pelung Indonesia. Dan alhamdulillah beliau pun bukan hanya seorang peternak, tapi beliau pun adalah seorang juri di Gatra dan seorang pengurus di Gatra, baik itu di DPD Kabupaten Garut. Beliau juga aktif di dalam organisasi IPAPI. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.